Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Agustin, NIM 1931041065 dari kelas PJKRC 2019 akan menjelaskan tentang rehabilitas. Dimulai dari pengertian rehabilitasi, bahwa rehabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan, maka pengertian rehabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes atau seandainya hasil berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 hal. Hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri, yaitu panjang tes dan kualitas butir-butir soalnya. Hal yang berhubungan dengan tercoba, tes yang dicobakan kepada bukan kelompok terpilih akan menunjukkan rehabilitas yang lebih besar daripada yang dicobakan pada kelompok tertentu yang diambil secara dipilih. Hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes sudah disebutkan bahwa faktor penyelenggaraan tes yang bersifat administratif sangat menentukan hasil tes. Cara mencari besaran rehabilitas. Sekali lagi, rehabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini, pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil. Seperti halnya beberapa teknik juga menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui validitas kesejajaran hasil rehabilitas tes. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui ketetapan ada yang berada di luar tes dan pada tes itu sendiri. Metode bentuk paralel. Dalam menggunakan metode tes paralel ini, pengetes harus menyiapkan 2 buah tes dan masing-masing dicobakan pada kelompok siswa yang sama. Oleh karena itu, ada orang menyebutkan sebagai double test able trial method. Penggunaan metode ini baik karena siswa dihadapkan kepada 2 macam tes sehingga tidak ada faktor masih ingat soalnya. Yang dalam evaluasi disebut adanya practice effect dan carry over effect. Artinya ada faktor yang dibawa oleh pengikut tes karena sudah mengerjakan soal tersebut. Metode tes ulang. Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki 1 seri tes, tetapi dicobakan 2 kali. Oleh karena tesnya hanya satu dan dicobakan 2 kali, maka metode ini dapat disebut dengan single test double trial method. Kemudian hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Metode belah 2 atau split half method. Kelemahan penggunaan metode 2 tes kali percobaan dan 1 tes 2 kali percobaan diatasi dengan metode ketiga ini, yaitu belah 2. Pembelahannya hanya memilih salah satu saja. Untuk selanjutnya dihitung dengan korelasi produk momen, pembelahan ganjil genap, dan pembelahan awal akhir. Menghitung dengan korelasi produk momen. Pembelahan ganjil genap untuk mencari rehabilitas seluruh tes digunakan rumus Sperman-Brown yang rumusnya telah dikemukakan tadi. Penggunaan rumus Flanagan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa varian adalah standar deviasi kuadrat. Penggunaan rumus Rulon. Gunakan metode belah 2 adalah bahwa banyaknya item harus genap agar dapat dibelah. Penggunaan rumus KR20. Dalam buku-buku lain, ini sering diganti dengan huruf kecil yang juga melambangkan banyaknya item. Penggunaan KR21. Penggunaan rumus Hoyt. Masih ada satu cara lain yang ingin penulis ajukan dalam buku mencari rehabilitas, yaitu menggunakan rumus Hoyt. Rehabilitas dalam bentuk uraian.
Untuk keperluan mencari reliabilitas soal keseluruhan perlu juga dilakukan analisis butir soal, seperti halnya soal bentuk objektif. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.